Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini, Yosi Julianti Tinambunan. Ya, saya di sini sedang sendiri, tidak berdua lagi, dan saya akan membahas penyakit tentang gastroenteritis. Kalau orang awam bilang sih, gastroenteritis itu adalah diare. Kita mulai masuk ke penyakit. Apa itu GEA atau diare atau gastroenteritis? Gastroenteritis atau diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dari biasanya, lebih dari 3 kali per harinya, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa darah dan atau lendir. Baik, jadi dapat kita simpulkan, diare adalah BAB yang berlebih, lebih dari 3 kali dalam sehari ataupun lebih banyak dari itu, dan konsistensi BAB-nya berubah menjadi cair, tidak padat lagi, dan kadang di BAB-nya mulai ada darah, bercak darah, ataupun ada lendir di dalam BAB-nya. Baik, kita lanjut ke penyebab dari diare itu sendiri. Apa sih penyebab diarenya? Kalau saya sendiri, saya pribadi, saya bagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah infeksi virus, bakteri, protozoa atau parasit. Yang kedua karena makanan, ya makanan paling sering dialami oleh kita-kita ini. Pertama karena keracunan makanan atau malabsorpsi. Ketiga, saya bagi yaitu psikologis. Masalah psikologis seperti stres dan cemas yang terlalu berat. Yang keempat, karena adanya kerusakan pada usus atau usus. Apa tanda dan gejala pada diare? Yang pertama, BAB-nya lebih dari 3 kali dalam sehari. Kedua, tinja encer dengan atau tanpa darah. Ketiga, perut terasa kembung, nyeri perut. Keempat, tubuh lemas karena kekurangan cairan atau dehidrasi. Kelima, mual dan muntah. Keenam, demam. Ketujuh, kehilangan. So, apa yang harus kita lakukan? Apa penanganan kita jika kita mengalami diare di rumah? Yang pertama, pertahankan cairan tubuh. Dengan cara apa? Mengonsumsi cairan Oralit, bisa buat sendiri atau ada sasetannya. Ketiga, pertahankan kecukupan. Terus, ketika kalian sudah melakukan 3 hal tersebut dan kalian merasakan belum adanya perubahan pada diri kalian, dan kalian bertanya, kapan kami harus datang ke rumah sakit? Kapan kami harus bertemu para medis? Saya menjawab dengan 4 jawaban. Pertama, kalau kalian dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini gimana sih? Contohnya, kalian bisa coba melalui kulit kalian atau bagian tubuh manapun, kalian cubit dan kalian tekan. Kalian cubit atau kalian tekan, dan itu pasti mereka, kalau kulit yang normal, mereka nggak dehidrasi, itu akan kembali dengan cepat. Tapi kalau bagi orang yang dehidrasi berat, mereka tarik atau mereka tekan, itu kulit akan susah untuk kembali. Yang kedua, karena demam lebih dari 39 derajat Celcius. Kenapa begitu? Orang yang sudah demam setinggi itu berarti mereka sudah mengalami infeksi dan mereka udah nggak bisa ditolong dengan obat-obat diare biasa. Mereka harus memerlukan antibiotik, maka harus ke rumah sakit. Ketiga, nyeri perut yang skalanya sangat hebat, sangat tinggi. Yang keempat, ibu-ibu hamil. Kenapa? Ibu hamil itu sangat rentan terhadap penyakit apapun. Jadi, kalau ibu hamil mengalami diare, segera melakukan hal apapun ke medis. Apa pencegahan buat kita biar kita tidak mengalami diare? Saya utamakan dengan kata mengontrol kebersihan. Mengontrol kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, kebersihan air, kebersihan makanan, dan kebersihan diri kita sendiri. Ya, kebersihan diri. Kebersihan diri adalah memang yang paling utama bagi kesehatan kita. Apalagi lagi COVID begini, kebersihan diri memang paling nomor 1.
Kalau bagi saya, kebersihan diri contohnya cuci tangan. Di saat COVID gini, cuci tangan sangat penting loh. Kemana-mana kita pegang sesuatu, ada infeksi, kita nggak tahu. Jadi, gimana cara cuci tangan yang benar? Ada 6 langkah. Nah, setelah kita belajar cara mencuci tangan yang baik dan benar, semoga dilakukan ya di rumahnya masing-masing. Dan sekarang aku mau membagikan satu hal lagi, tips cara mencegah COVID-19 bagi kita. Yang pertama, jaga jarak saat berada di keramaian, ya minimal 1 meter lah. Yang kedua, rajin cuci tangan ya, pakai sabun kayak yang tadi. Ketiga, semprotkan disinfektan atau cairan pembersih pada gagang-gagang atau pada benda-benda yang sering kalian sentuh, misalnya gagang pintu. Nah, yang keempat, kemanapun kalian pakai masker ya. Yang kelima, kalau bisa stay at home untuk kita saling menjaga. Nah, setelah kita mempelajari semua tadi, semoga dapat kalian mengerti, dan kalau nggak dimengerti boleh komen juga biar kita sama-sama saling mengerti. Dan kalau mau sharing-sharing juga boleh, silahkan di bawah, komen di bawah biar kita sama-sama berbagi ilmu juga. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau suka jangan lupa like, komen, dan subscribe.